Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan menggunakan Zoom meeting. Langsung saja ya, untuk materi perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang Graphical User Interface atau biasa disebut dengan GUI. Ya, jadi pembahasan GUI ini pada penerapannya pada NetBeans. Nah, GUI ini merupakan desain aplikasi dengan tampilan visual, ya, sehingga pengguna dapat dengan mudah menggunakan aplikasi. Terdapat library AWT dan Swing yang menyediakan komponen GUI, sehingga bisa digunakan dalam membuat aplikasi pada Java maupun Applet. Nah, penggunaan komponen GUI milik Swing ya hampir sama dengan penggunaan pada AWT. Nah, sebagai contoh misalnya komponen AWT ada button class, nah pada Swing juga ada komponen JButton. Nah, berikut ini beberapa kelas yang disediakan oleh library AWT, ya ada komponen, ada container, ada panel, ada window, dan juga frame. Nah, selanjutnya untuk library pada komponen Swing terdapat dalam paket Java Swing. Nah, komponennya ini sudah disediakan ya termasuk ya lengkap ya, jadi sudah banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk membangun aplikasi visual yang kita inginkan. Jadi ada JFrame untuk membuat tampilannya ya, frame-nya atau form-nya, ada JPanel, ada JButton, ada JLabel, JTextField, JTextArea, JCheckbox, JRadio Button, dan masih banyak lagi, ya, JComboBox, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, komponen ini sudah disediakan oleh NetBeans, kita tinggal menggunakan sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya ada event listener dan event handler. Nah, jadi kedua istilah ini ya digunakan untuk mendeteksi apa yang dilakukan user terhadap komponen-komponen visual tadi, sehingga bisa menentukan prosesnya. Atau istilahnya ada aksi, ada reaksi. Jadi aksi-reaksi. Nah, untuk mempelajarinya, kita harus memahami apa itu event. Ya, event ini adalah peristiwa yang distimulasi oleh user terhadap komponen-komponen GUI. Jadi misalnya ya, contohnya, misalnya kita klik ya suatu objek dari JButton. Jadi kita melakukan klik pada tombol. Nah, itu contoh eventnya. Jadi melakukan klik gitu ya. Kemudian misalnya lagi kita menuliskan teks pada objek text field. Ya, kita ngetik pada JTextField. Ya, itu juga event. Kemudian misalnya kita memilih pada objek JComboBox. Nah, jadi dari kegiatan itu maka akan tercipta event. Nah, event ini kemudian ditangkap ya, istilahnya ditangkap oleh event listener. Kemudian karena masing-masing komponen tadi punya identitas, punya variabel, ya, dan masing-masing komponen tadi akan mengenali komponen mana yang akan menghasilkan event. Jadi misalnya kalau kita klik suatu tombol, nah maka apa yang terjadi? Jadi stimulasinya itu klik tadi ya, pada objek tombol. Nah, seperti itu. Nah, untuk reaksinya maka kita harus menentukan ya event handler. Jadi reaksinya apa? Nah, itu kita bisa menuliskan proses event tersebut pada blok kode program. Jadi pada diterapkannya pada source code. Jadi pada blok kode. Apa yang terjadi ketika tombol ini diklik? Nah, itu bisa kita tentukan dengan membuat event handler. Nah, ini contohnya lagi ya, misalnya ada ya tombol operasi-operasi penjumlahan pada kalkulator, operasi perkalian penjumlahan ataupun pengurangan ya pada kalkulator ya. Misalnya kita ingin mengalihkan dua bilangan. Ya, jadi perkalian dua bilangan. Nah, maka jika tombol
perkalian itu ditekan, ya, maka prosesnya apa, reaksinya apa? Oh, akan mengalihkan dua bilangan tadi. Nah, sama halnya dengan penjumlahan juga. Jika tombol jumlah ini ditekan, ya, maka akan menjumlahkan dua bilangan tadi. Jadi aksinya, ya, ditekan, nah prosesnya menghasilkan proses sesuai dengan fungsi dari tombol tadi. Nah, kalau pada aplikasi biasanya kita klik, ya, ketika tombol diklik maka akan menghasilkan reaksi proses penjumlahan, proses perkalian. Nah, seperti itu. Nah, event listener dan event handler ini terdapat pada paket Java AWT event. Jadi ini bentuknya sudah interface, jadi bukan kelas lagi, maka penggunaannya dengan menggunakan keyword implements, ya. Nah, ini contoh berikut ini komponen aksi, kemudian objek dan juga event yang terjadi, ya, yang dapat terjadi ketika objek tersebut diberikan stimulasi tadi, ya. Misalnya ini aksinya adalah klik. Nah, objeknya J button, ya, atau tombol. Maka eventnya action event. Jadi sudah disediakan interface-nya, kita tinggal mengimplementasikan. Jadi salah satu penerapan interface adalah pada komponen GUI ini. Jadi pada penerapan komponen GUI dalam membuat aplikasi secara visual. Nah, berikutnya misalnya JTextField, objeknya JTextField. Nah, kita bisa menekan tombol Enter pada komponen tersebut, ya. Nah, maka aksinya action event. Tipe eventnya action event. Nah, dan juga sama dengan yang lainnya, ada JCombo box berupa pilihan. Ya, kita memilih, ya, setelah dipilih, nah maka eventnya kita bisa item event atau action event dan seterusnya. Ada JCheckbox, ada JRadio button. Nah, bentuknya ini nanti akan saya perkenalkan pada NetBeans. Nah, ini saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, ini ya ada window, ada kontainer, ada komponen. Nah, ini komponen-komponen untuk membuat aplikasi visual ini sudah disediakan oleh NetBeans. Nah, selanjutnya ada layout manager. Nah, layout manager ini merupakan pengaturan tata letak komponen-komponen GUI itu tadi, ya, pada frame, pada halaman tempat kita akan membuat aplikasi visual. Jadi di NetBeans itu sudah disediakan beberapa layout manager, ya, jadi Java sudah memiliki, ya, beberapa layout manager yang bisa kita gunakan, ya, sesuai dengan fungsinya. Ya, ada body layout, flow layout, tab layout, dan seterusnya. Nah, masing-masing ini punya aturan. Ada yang memenuhi seluruh layar. Jadi misalnya kita punya 4 komponen visual, nah itu memenuhi seluruh layar. Ada yang dari kiri, ya, dari kiri dulu komponennya ditata untuk membentuk tampilan visual. Nah, ada juga yang penuh, ya, jadi penuh, semua halaman itu penuh. Nah, lebih amannya kita bisa menggunakan free design. Jadi kita bisa mengatur sesuai keinginan kita, ya, dengan memanfaatkan komponen-komponen GUI yang sudah disediakan. Nah, berikutnya ada ini, ya, GUI Builder ini fitur yang sudah disediakan oleh NetBeans, jadi kita tinggal menggunakannya saja. Ada di komponen palette, nanti saya tunjukkan. Nah, pada buku ini, ya, ini adalah contoh kode program secara natif. Jadi pembuatan aplikasinya manual coding. Jadi kalau manual, kita harus mendeklarasikan dulu komponen visualnya apa saja. Ada J-button, J-scroll pen, J-label. Setelah dideklarasikan, kita menampilkannya dengan membuat objek. Kita buat objek, kemudian ditampilkan di mana tata letaknya, yaitu juga harus diatur kalau kita membuat secara manual. Jadi misalnya komponen J-button ini dari atas seperti apa, berapa jaraknya, dari kiri berapa jaraknya, dari kanan berapa jaraknya, dan seterusnya. Namun tidak perlu khawatir karena
kita bisa menggunakan komponen palet yang sudah disediakan oleh NetBeans. Langsung saja ke NetBeans ya. Sudah tampak atau belum? Masih proses ya ini? Masih render, Bu. Jadi kita bisa menggunakan komponen yang sudah disediakan oleh NetBeans untuk membuat aplikasi. Jadi tinggal klik, drag, ya klik, drag, ya kita bisa membuat sesuai dengan keinginan kita. Nah, saya yakin kalian sudah pernah membuat aplikasi visual, mungkin dengan bahasa pemrograman yang lain. Nah, pada mata kuliah ini, saya harapkan kalian bisa membuat aplikasi dengan tampilan visual dan terkoneksi dengan database. Jadi membuat aplikasi yang sudah bisa mengolah data karena terhubung dengan database. Nah, di sini saya akan menunjukkan contoh sederhana penggunaan komponen visual dan juga aksi reaksinya ya. Nah, namun sebelumnya saya akan tunjukkan ini ya, palet itu di sebelah kanan ini. Nah, ada berbagai macam komponen visual yang bisa kita gunakan. Ada menu, ada kontrol, ada kontainer. Nanti bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang akan kita bangun. Kemudian di sebelah ini ada navigator, ini untuk menunjukkan komponen apa saja yang kita gunakan. Oke, nah contoh yang pertama di sini adalah aplikasi untuk mewarnai ya sebenarnya. Jadi ketika tombol ini diklik, maka areanya akan berwarna merah sesuai dengan teks ini, sesuai dengan teks yang ada pada button. Jadi untuk memberi nama kita bisa klik kanan edit text, ya. Dan untuk memberi event, kita pilih event action perform. Nah ini adalah reaksi tadi ya, ketika diklik reaksinya apa? Oh, merubah teks area menjadi berwarna merah. Sama halnya dengan tombol kuning dan juga hijau. Jadi ini komponennya adalah JButton dan juga JText area. Kita jalankan. Langsung run saja. Kita tunggu beberapa saat. Jadi ketika tombol merah diklik, maka areanya akan berwarna merah. Kalau kuning diklik, akan berwarna kuning. Hijau juga demikian. Jadi dalam menentukan event ya, aksi reaksi suatu button atau tombol, nah itu kita harus paham dulu logika yang kita inginkan seperti apa. Ya, misalnya, nah ini ketika diklik maka areanya menjadi merah. Nah ini contoh sederhananya seperti itu. Jadi harus tahu dulu logika yang diinginkan itu seperti apa. Nah berikutnya, contoh berikutnya ini berkaitan dengan beberapa komponen visual. Nah ini belum connect database ya, jadi masih belum terkoneksi. Ada komponen J label, J text area, kemudian J text field, ini J text area, kemudian ini radio button untuk pilihan yang memilih, kemudian ini adalah J combo box, dan ini adalah J button. Kita jalankan untuk mengetahui alur logika dari event pada masing-masing tombol ya. Jadi aksi reaksinya pada komponen ini ada tombol clear. Ya, clear ini logikanya adalah membersihkan teks yang ada pada kolom isian. Ya, jadi ada 3 tombol di sini. Clear ini untuk membersihkan teks yang ada pada kolom isian. Nah, sedangkan tampil ini untuk menampilkan teks isian di sini pada area tampilan. Nah, sedangkan exit ini keluar. Kita coba, misalnya kita isikan nama, misalnya jurusannya misalnya RPL. Nah, kita klik tombol tampil. Jadi ketika diklik, maka akan tampil pada area tampilan. Nah, seperti ini. Jadi logika yang diinginkan seperti apa? Nah, harus bisa kita rencanakan ya, sehingga ketika membuat kodenya sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian clear ini membersihkan. Jadi seperti efek
membersihkan. Ya, kemudian exit ini adalah keluar. Oke, contoh selanjutnya adalah form untuk mengolah biodata. Nah, di sini saya tunjukkan contoh sederhana aplikasi yang sudah terkoneksi dengan database. Jadi ada 4 isian data pada aplikasi biodata ini. Jadi ada nomor, kemudian nama, alamat, dan juga email. Nah, untuk membuat tampilan seperti ini, komponennya ternyata ada jelabel, ada JText field, dan juga tombol. Nah, dalam mendesain tampilan, nanti silakan disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya alamat karena isinya nanti teksnya panjang, bisa menggunakan komponen JText area. Kemudian pada halaman ini ada pengolahan data apa saja. Misalnya seluruh komponen bisa menyimpan, bisa mencari, bisa menghapus, bisa mengedit. Nah, silahkan disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Jadi untuk pengolahan data ada tombol apa saja. Nah, setelah kita membuat mendesain tampilan, kita bisa membuat langkah selanjutnya ya, membuat database, kemudian tabel untuk kita menyimpan data yang kita inputkan. Ya, misalnya di sini ada 4 data. Jadi ada tabel yang berisi 4 kolom. Ya, sesuai dengan halaman ini, halaman atau formulir biodata ini. Nomor, nama, alamat, dan email. Nah, selanjutnya kita harus menghubungkan dengan basis datanya. Nah, di sini saya menggunakan MySQL. Jadi harus kita hubungkan terlebih dahulu. Ini kita coba terlebih dahulu ya. Jadi aplikasi ini seperti apa kita coba terlebih dahulu. Misalnya saya ingin mencari data yang sudah tersimpan. Kita cek, ternyata sudah ada. Karena saya menggunakan MySQL, jangan lupa untuk mengaktifkan pada kontrol panel ya. Di sini saya menggunakan SAM, jadi diaktifkan dulu komponen sesuai dengan kebutuhan ya. Setelah ketemu dicari ya, misalnya kita hapus misalnya, nah data telah dihapus, kita cek lagi. Nah, ini juga kita harus pahami logikanya seperti apa ya. Jadi untuk mencari kita isi dulu datanya, baru tombol cari diklik. Untuk hapus juga kita cari dulu, baru tombol hapus diklik. Nah, untuk menyimpan data baru bagaimana? Untuk menyimpan data baru ya kita harus menuliskan data yang benar-benar belum tersimpan. Nah, setelah diisi baru tombol simpan ini diklik. Oh, terjadi error rupanya. Apakah angka 10 sudah pernah tersimpan? Nah, ini jadi kalau ada kesalahan jangan panik terlebih dahulu ya, kita baca errornya. Nah, di sini ternyata angka 10 ini sudah pernah tersimpan. Ya, kita gunakan nomor yang lain, misalnya 15, kita coba lagi. Data berhasil disimpan. Ya, kita cek 15 dulu, baru nanti 10 ya. 15 kita cari, oke, sudah tersimpan. Kemudian kita coba yang 10, karena 10 sudah ada datanya. Kita cari, oh ya sudah pernah menyimpan. Nah itu ini adalah contoh sederhana aplikasi yang sudah terhubung dengan database. Jadi untuk selanjutnya ini bisa dikembangkan untuk Dana project pada mata kuliah PPO. Jadi membuat aplikasi yang sudah terhubung dengan database dengan menerapkan konsep basis data pada semester ini. Gitu ya. Jadi nanti silahkan dicoba, modulnya akan saya share di Google Classroom. Silahkan dicoba terlebih dahulu
untuk koneksi database nanti modulnya menyusul ya. Kalian coba dulu membuat aplikasi visual sederhana, misalnya sudah oke, kalian coba lagi modul yang sudah terkoneksi dengan database.